ambil bersih-bersihin bang. Nah, sip, sip bang. Gak apa, taruh situ ya bang. Pegang aja, pegang gitu bang. Nah, bentar. Ini buat, nah. Jadi ini saya didampingi oleh Kasubdit 1 dan Satu Officer Wanani dan Kapolres Ops. Saya senang bertemu berjaya. Suaranya kurang pas tuh bang, mic-nya bang. Iya. Jadi ini adalah pengumuman kasus narkotika yang berawal daripada informasi daripada masyarakat di daerah Bekasi, ya, daerah Bekasi. Jadi bahwa di daerah Perumahan Malem Presiden, ya, Malem Presiden di Harapan Mulia, Medan Satria di Bekasi, itu disinyalir bahwa sering dilakukan transaksi peredaran narkotika, ya, jenis sabu. Ya, tentunya dengan ada laporan tersebut, kemudian Kasubdit 1 ya, tim kebetulan yang berangkat adalah Kanit 5 yang dipimpin oleh Kanit 5 Kompol Soja. Ini berbekal daripada informasi dan kemudian data-data yang sudah dikumpulkan oleh TNB, kemudian kita ketahui bahwa tersangka yang kita cari itu sudah melakukan kegiatan olahraga, terus kemudian kita tunggu, kemudian sekitar jam 17 ya, 17.00 bahwa tersangka yang menjadi target untuk pulang ke rumahnya di daerah ini yang tadi di Perumahan Malem Presiden di sana. Dan setelah masuk ke rumah, kemudian tim dan melakukan penangkapan. Dan tentunya pada waktu penangkapan disertai oleh petugas yang netral, artinya netral itu petugas satpam yang ada di perumahan tersebut, ya, satpam, kemudian Pak RW kita bawa, akhirnya kita ajak untuk melakukan peredaran dan penangkapan terhadap tersangka. Ini tersangkanya inisial SA, ini. Terus sampai dilakukan penggeledahan kita menemukan beberapa barang bukti, ya. Ada juga sabunya ini 112 gram, ya, 12 gram. Ini juga ada timbangan, ya, juga ada timbangan dan juga ada klip, ya, plastik banyak sekali, baik yang besar maupun yang kecil. Sudah dibentuk dipakai seperti ini. Nah, kemudian juga ada namanya pengukur, ini yang diambil dan kita tuangkan ke mana? Jadi mana? Nah, ambil barangnya, taruh sini, nah, terlihat nanti berapa gram, ya, berapa gram yang berapa di sini. Kemudian, ya, ada beberapa handphone, ya, kemudian ada amplop juga ada. Setelah kita mendapatkan barang bukti ini, tentunya kita akan melakukan integrasi. Barang itu tentunya didapat dari siapa. Dan barang tersebut didapat menurut pengakuan tersangka SA ini didapat dari yang berinisial P. P ini DPO. P ini DPO, terus kemudian dari Bekasi diberitakan oleh tersangka SA ini bahwa P ada di Pulau Gadung. Rumahnya di Pulau Gadung. Jadi di Bekasi penyidik menggelar tersangka SA ini, ya, sampai ke Pulau Gadung. Di Pulau Gadung di mana? Katanya di
nomornya terminal nongkrong namanya di terminal. Setelah kita cek kembali, ternyata tersangka bilang, oh bukan di sini Pak, ternyata di tempat lain, gitu deh. Gitu. Akhirnya tim membawa tersangka SA atau penyadap kembali di Bekasi kembali, gitu, di Bekasi, menunjukkan suatu rumah ya, di sekitar tidak jauh dari rumahnya itu. Ternyata tidak ada juga. Gitu. Jadi dia mengatakan tersangka SA di Pulau Gadung, dan cek mana terminal, dan cek terminal, oh ternyata tidak di sini Pak, Bekasi lagi. Di mana ada satu rumah di ya, rumahnya Pulau Gadung, ya gitu. Gitu. Kemudian di Bekasi lagi, di mana dia akhirnya dapat barang tersebut. Karena menurut pengakuan yang bersangkutan, dari tersangka, dia sudah mendapatkan barang sabu setengah kilogram, ya, setengah kilogram dari tersangka P yang DPO ini. Setelah kita dikasih kembali ya, bahwa setengah kilogram ini sudah diedarkan, sudah dijual, ya, dijual, dan kemudian sisanya tadi 112 gram, gitu, sisanya. Dan yang tersebut beberapa kali ya, mendapatkan barang daripada tersangka P yang DPO ini, baik kadang dapat setengah kilo, dapat 1 kilo, dapat 750 gram ya, jadi 34 kilo, terus kemudian kadang di Jabodetabek ya, Jabodetabek. Jadi pada saat kemudian mengembangkan kembali ya, setelah kita mendapat informasi tersebut, kita cek lagi, tersangka SA ini menunjukkan lokasi yang tidak menentu ataupun tidak pasti, karena ini daripada tersangka ini dia mengulur waktu atau memutar lokasi, dia ingin melihat kelemahan daripada petugas, gitu ya. Dan petugas juga tidak apa namanya, tidak lengah, tapi tersangka ini berusaha untuk senjata daripada anggotanya, sehingga kan tidak sendirian anggota ini, tidak sendirian, gitu. Dan kemudian kita melakukan tindak tegas tersebut. Setelah kita lakukan pertolongan ya, kita bawa ke rumah sakit Keramat Jati, dan kemudian keterangan dokter penghabisan darah dan menyatakan benar. Ini sebenarnya Ketua PKS. Juga. ya. Oke, Pak. Berkaitan dengan